Sejarah mencatat, Islam pernah menjadi cahaya peradaban yang menerangi dunia. Ketika Eropa masih tersesat dalam bayang-bayang sihir dan perdukunan. Periode yang sama, Eropa masih terjebak pada abad kegelapan, di mana gereja mendominasi wacana dan masyarakat percaya pada sihir, tahayul, serta perdukunan. Dahulu, penyakit sering dianggap kutukan. Pengobatan dilakukan dengan jimat dan ritual mistik, sementara wabah dipandang sebagai murka Tuhan. Perburuan penyihir merajalela dan ilmuwan yang berbeda pandangan dengan doktrin gereja kerap dihukum sebagai bidat. Eropa yang terbelenggu dogma akhirnya baru bangkit setelah karya-karya ilmuwan muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, membuka jalan menuju cahaya. Pada masa keemasan Islam, khususnya antara abad ke-8 hingga ke-13, dunia muslim menjadi pusat pengetahuan dan peradaban. Baghdad dengan Baiat al-Hikmah berdiri sebagai mercusuar intelektual, tempat karya-karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, lalu dikembangkan menjadi teori-teori baru. Di tengah gemilangnya ilmu pengetahuan Islam, sebagian kerajaan Eropa justru menanggapi dengan skeptisme dan ketakutan. Mereka menutup diri dalam dogma, membatasi penerjemahan, dan menganggap sebagian karya ilmuwan muslim sebagai ancaman intelektual, sehingga banyak penemuan dan metode cemerlang dari dunia Islam baru diakui di masa kejayaan lama. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan Eropa mulai menyadari nilai karya ilmuwan Islam dan mulai menerjemahkan manuskrip ke bahasa Latin. Pengetahuan tentang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat dari dunia Islam perlahan menjadi pondasi bagi kebangkitan sains Eropa, membuka jalan bagi kemajuan ilmiah modern. Di Baghdad berdiri Baiat al-Hikmah, rumah kebijaksanaan pusat penerjemah, penelitian, dan inovasi. Ensiklopedia medis ilmuwan Islam menjadi rujukan Eropa hingga berabad-abad. Ilmuwan Islam dalam bidang matematika juga menemukan dasar aljabar yang dipakai hingga ke seluruh dunia saat ini. Bagi peradaban kuno, langit adalah peta kehidupan dan bintang adalah simbol keteraturan kosmos. Ilmu astronomi lahir bukan di laboratorium modern, tapi dari malam panjang para pengamat langit. Ada juga yang beberapa merumuskan teori optik dengan metode eksperimen jauh sebelum Eropa mengenal konsep sains metode. Hari ini, dunia pendidikan modern lebih mengenal rumus dan teori yang dilekatkan pada nama ilmuwan Eropa modern. Namun, sangat sedikit yang mengenal bahwa dasar-dasar ilmu itu sebenarnya sudah diletakkan jauh sebelumnya oleh para ilmuwan Islam. Sayangnya, kontribusi mereka sering hanya disebut sekilas dalam catatan sejarah, bukan sebagai bagian utama kurikulum. Akibatnya, dunia sekolah melihat modernitas sains seolah-olah lahir dari Eropa, padahal fondasinya dibangun berabad-abad sebelum di peradaban Islam, Cina, dan India. Teori relativitas Einstein menyatakan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif. Dalam relativitas khusus, muncul konsep waktu melambat, panjang memendek, dan energi setara dengan massa. Teori Einstein juga menjelaskan pengangkungan ruang waktu akibat massa besar, bukan sekedar gaya tarik. Albert Einstein dikenal sebagai fisikawan teoritis yang merevolusi ilmu pengetahuan. Dia lahir dalam keluarga Yahudi sekuler.
Meskipun keluarganya Yahudi, Einstein tidak religius dalam praktik, tapi sangat peduli terhadap kemanusiaan dan hak-hak sipil. Al-Kindi adalah salah satu dari ilmuwan Arab sekaligus ilmuwan yang dijuluki serba bisa. Dia banyak menulis tentang risalah optika, cahaya, ruang, dan waktu. Dalam sebuah buku catatannya juga, ia pernah merumuskan teori relativitas dengan persepsi benda selalu relatif terhadap posisi pengamat dan medium cahaya. Ia juga menekankan bahwa ilmu pengetahuan manusia tentang gerak dan fenomena tidak absolut, melainkan dipengaruhi kerangka pandangan. Penghargaan Nobel adalah hadiah internasional bergengsi yang pertama kali diberikan pada tahun 1901 berdasarkan wasiat Alfred Nobel. Tujuannya adalah untuk menghargai individu atau lembaga yang memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia. Nobel diberikan setiap tahun di beberapa bidang, fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan perdamaian, serta kemudian ditambahkan ekonomi pada tahun 1969. Pemenangnya akan menerima medali emas, diploma, serta uang, dan juga beberapa tulisan sejarah yang akan diakui secara internasional. Jadi, secara resmi, Nobel adalah penghargaan ilmu dan kemanusiaan. Namun, secara faktual, ia juga merupakan alat politik, budaya, dan citra intelektual Barat dengan bias yang seringkali mengabaikan ilmu dari non-dunia Barat. Meski hanya 0,2% populasi dunia, lebih dari 20% penerima Nobel adalah keturunan Yahudi. Konspirasi yang sering dibicarakan Nobel dijadikan panggung propaganda untuk mengandalkan kecerdasan Yahudi. Hingga hari ini, dunia pendidikan akan lebih menghafal ilmuwan-ilmuwan Barat dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan Islam pada zamannya, yang sebenarnya meletakkan fondasi ilmu modern. Ilmuwan Muslim dijadikan catatan pinggiran, padahal tanpa mereka, peradaban sains tak akan pernah lahir. Di sekolah, kita lebih sering mengagungkan ilmuwan Barat, seolah mereka lah segala sumber ilmu pengetahuan. Pada secara mencatat, pengetahuan itu adalah rantai panjang yang diteruskan oleh ilmuwan Muslim hingga diambil ahli Barat. Tapi, pengetahuan itu sengaja dihapus di buku pelajaran. Akibatnya, generasi muda kehilangan kebanggaan pada akar ilmu sendiri dan merasa rendah di hadapan Barat. Inilah bentuk kolonialisme pengetahuan yang masih hidup hingga hari ini. Ilmuwan Muslim bukan hanya berpikir di perpustakaan, tapi juga menjelajah dunia. Mereka berjalan ribuan kilometer untuk mengukur bumi, memetakan bintang, hingga mencatat sejarah. Sementara Eropa kala itu masih terikat dogma dan perdukunan, dunia Islam sudah menjadi pusat observasi nyata. Ilmuwan Muslim dulu tidak mengenal batas. Mereka menjelajah, menulis, dan mengajar dimanapun mereka singgah. Pendidikan dibawa keluar dari tembok istana, menjangkau desa-desa, bahkan menyalakan kota-kota. Tapi hari ini, tradisi itu direduksi, diganti dengan kurikulum yang lebih banyak mengulang nama asing daripada menghargai akar itu sendiri. Ilmuwan Muslim dikenal sebagai pencinta ilmu dan rajin membaca. Mereka menjadikan membaca sebagai ibadah, menghidupkan perpustakaan megah dengan ribuan manuskrip, dan menghubungkan pengetahuan dari Yunani, Persia, India,
hingga Cina, sehingga lahirlah peradaban ilmiah yang membangun dasar sains. Generasi sekarang seharusnya mengetahui bahwa warisan itu menjadikan ilmu sebagai jalan pembebasan, bukan sekedar hafalan. Jika dahulu perjalanan menyalakan cahaya di seluruh dunia, maka hari ini perjalanan itu bisa jadi dimulai dari ruang kelas, media, dan karya nyata. Saat kita berani mendirikan di atas akal peradaban sendiri, barulah bangsa ini tidak lagi menjadi penonton, tetapi kembali menjadi pusat peradaban. Going back, you realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. These are at the highest level, high technology. They don't take away jobs for Americans. They create entire industries. So that's why we have an Achilles heel, and that's the educational system. Sangat berbeda dengan kondisi sebagian besar Muslim saat ini yang justru jarang membaca dan lebih banyak disibukkan hal-hal praktis tanpa menumbuhkan tradisi intelektual. Padahal dahulu membaca adalah napas peradaban Islam, sementara kini membaca sering menjadi penghalang kemajuan umat. Masa keemasan Islam adalah zaman ketika ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi berkembang pesat. Ulama dan cendekiawan menulis ribuan karya, membangun observatorium, rumah sakit, serta lembaga pendidikan, menjadikan dunia Islam mercusuar, peradaban yang menerangi dunia. Bayangkan pada masa itu, sebuah dunia di mana pasar, masjid, dan madrasah berjalan sebagai universitas terbuka. Ilmu bukan milik segelintir elit, tapi menjadi denyut nadi masyarakat. Inilah rahasia yang jarang diajarkan. Kejayaan itu tumbuh bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian berpikir melampaui zamannya. Dulu, masa keemasan Islam lahir dari manusia didorong untuk kepentingan bebas, berpikir bebas, mengajukan pertanyaan, nantang jawaban, dan mencari kebenaran. Tapi hari ini, manusia justru seakan dilarang berpikir. Sistem dibuat agar kita hanya mengikuti, bukan menggali. Sekolah lebih banyak melatih, menghafal, daripada menalar. Media membentuk opini daripada membuka fakta. Inilah mengapa kejayaan itu sulit terulang. Meskipun saat ini penting mengenal ilmuwan modern, seharusnya kita juga menghargai dan mempelajari ilmuwan kuno, terutama dari dunia Islam yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan.